Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski tak ada aliran listrik, sebuah gudang toko material ludes dilalap api di kota Sukabumi. Warga di Pantai Sindang Barang, Cianjur berebut daging paus tutul yang mati terdampar. Meramaikan langit Sumedang, ratusan pilot para layang ikuti kejuaraan tingkat nasional di Bukit Batu 2. Seekor paus tutul yang terdampar di Pantai Sindang Barang, Cianjur jadi rebutan warga setempat. Paus dengan bobot sekitar 5 ton diperkirakan mati karena terdampar. Video amatir warga merekam saat paus tutul terdampar di Pantai Sindang Barang, Cianjur jadi rebutan warga dan nelayan. Paus tutul yang mati karena terdampar ini diperkirakan berbobot 5 ton. Warga dan nelayan pun berpikir untuk mengambil daging paus karena dinilai bisa dikonsumsi. Kejadiannya jam berapa? Sekitar jam setengah 6. Setengah 6. Kan paus tutul. Ya, paus tutul. Ini kira-kira berapa ton, Pak? Ini diperkirakan, saya kira ini karena 5 ton kurang lebih lah. 5 ton. Ya. Jadi ini sama warga dimanfaatin sama warga. Ya, dimanfaatkan warga karena ini sudah mati. Ini diperkiraan kayaknya bisa dikonsumsi nih, Pak. Sering terjadi nggak terdamparnya paus tutul ini? Ini baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Tahun-tahun ini baru kali ini ada 2 katanya sih. Yang lebih besar ini. Kasus paus terdampar di Pantai Sindang Barang jarang terjadi, sehingga saat melihat ada paus yang mati terdampar, warga setempat berpikir untuk mengkonsumsi mamalia laut itu. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Memprihatinkan. Bangunan ruang kelas SD Negeri 03 Rumpin, Kabupaten Bogor nyaris roboh. Akibat kondisi kelas yang membahayakan, kegiatan belajar mengajar kerap terganggu. Empat ruang sekolah dasar negeri 03 Rumpin, Kampung Kebon Kelapa, Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ini rusak dan terpaksa ditopang memakai bambu. Dinding bangunan retak-retak akibat gempa tahun 2022 lalu. Bahkan jika turun hujan, ruang kelas kerap bocor. Akibatnya jika hujan lebat, siswa pun terpaksa dipulangkan karena membahayakan. Kerusakan juga diakibatkan getaran dari aktivitas galian dekat sekolah. Perbaikan telah diajukan sekolah ke Dinas Pendidikan melalui Musrembang untuk anggaran tahun 2024. Kerusakan sudah hampir 3 tahun terjadi, kondisi ini membuat murid dan guru tak nyaman belajar. Itu aja yang sebelah utara itu rusak semua. Yang paling parah ya yang disangga oleh bambu itu. Jadi secara umum semua di bangunan yang itu sudah rusak. Berat. Tapi tetap Bu ya dipaksain untuk belajar ya. Ya karena ya harus gimana lagi gitu, hanya memang yang satu kelas itu yang paling parah ya kita agak berhati-hati lah anak-anak dievakuasi ke kelas yang lain gitu udah beberapa minggu ini. Harapannya Bu? Harapan saya ya pemerintah memperhatikan ya usulan kami melalui Musrembang itu supaya diprioritaskan tahun depan atau lebih cepat bisa terrealisasi. Kondisi bangunan yang sudah rapuh dan tidak nyaman ini juga diungkapkan murid SDN 03 Rumpin. Perasaan tidak nyaman dan was-was atap ruang kelasnya roboh selalu menghantui. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Apa nggak takut ambruk atau apa? Takut ya. Udah berapa lama sih dengan 3 tahun? Harapannya Ratu? Oh, supaya bagus ya. Guru dan murid SDN 03 Rumpin berharap perbaikan gedung sekolah mereka bisa benar-benar dilaksanakan tahun depan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak lagi terganggu dan keamanan warga sekolah terjamin. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Ratusan baliho calon legislatif dicopot Satpol PP Kota Sukabumi. Selain melanggar aturan terkait waktu dan lokasi pemasangan, keberadaan baliho yang dipasang sembarangan juga membuat tata kota menjadi terlihat kumuh. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Sukabumi menyisir sejumlah ruas jalan protokol yang dipenuhi dengan baliho serta poster alat peraga kampanye. Penertiban di sepanjang Jalan Bayangkara ditemukan ratusan baliho calon legislatif yang melanggar aturan Perda Kota Sukabumi. Selain melanggar Perda, baliho caleg juga banyak dipasang di pohon dan dipaku serta diikat kawat besi. Keberadaan baliho caleg ini juga merusak keindahan tata kota sehingga terlihat kumuh. Bahkan ada beberapa baliho besar yang dipasang cukup membahayakan pengguna jalan. Selain melanggar aturan, saat ini juga belum masuk tahapan pemilu. Pihaknya akan menindak tegas jika kembali ditemukan APK sebelum masuk tahapan pemilu. Kalau misalnya APK ini mereka bayar pajak, itu saya kira tidak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah tentang penempatannya. Penempatannya itu memang menggunakan panggung reklame atau memang di tempat biasa. Di tempat biasa misalnya itu mengganggu estetika kota apa tidak. Jarak pandang juga jangan terhalang kan gitu. Jadi tidak boleh mengganggu jarak pandang orang sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Penertiban ini akan terus dikelar hingga beberapa hari ke depan agar keindahan kota Sukabumi tetap terjaga. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Ratusan pilot para layang mengikuti kejuaraan nasional yang digelar di Bukit Batu 2, Sumedang. Event para layang tingkat nasional itu diharapkan bisa mempromosikan wisata di Sumedang. Sebanyak 176 pilot para layang dari 18 provinsi mengikuti kejuaraan nasional para layang tahun 2023 yang digelar di Bukit Batu 2, Kecamatan Cisitu, Sumedang sejak 2 September lalu. Kejurnas ini sekaligus sebagai babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Namun, tak semua pilot berhasil mendarat di lokasi yang sudah ditentukan. Seperti yang satu ini, ia mendarat di kolam ikan warga. Ada juga yang mendarat di permukiman warga. Meski begitu, para pilot mengaku senang bisa terbang di atas ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut karena disuguhi pemandangan alam Sumedang yang masih hijau. Pemandangan Sumedang bagus karena kita dari take off udah lihat waduk Jati Gede, terus pemandangan masih banyak pohon-pohon yang hijau, bagus. Kelebihannya apa ya? Dari kontur bukit, dari gunung-gunungnya, dari apa ya? Biar ada potensi termal tuh, kan kita para layang butuh termal. Nah, untuk potensi termal di Batu 2 di Sumedang itu bagus banget. Jadi buat kita ya itu udah pokoknya perfect lah. Banyak kelebihannya. Nomor yang dilombakan pada event ini yakni kategori akurasi atau ketepatan mendarat dan cross country atau lintas alam beregu putra dan putri. Dalam pelaksanaan BKPON ini diikuti oleh 18 provinsi se-Indonesia dengan 176 pilot. Dan di samping ada BKPON juga ada kejuaraan nasional untuk ranking nasionalnya. Kategori yang lulus PON itu Oke, kategori di BKPON ini ada 2 nomor lomba yang kita laksanakan, yaitu akurasi atau ketepatan mendarat dan cross country atau lintas alam, baik itu putri maupun putra bergu. Di hari terakhir, para pilot harus menempuh jarak sejauh 31,3 km dari Batu 2 ke pusat pemerintahan Sumedang. Pemandangan indah Bendungan Jati Gede tersaji saat ratusan pilot terbang secara bersamaan di atas langit. Event nasional ini diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata Sumedang, apalagi melihat tingginya antusias warga.
mudah-mudahan dengan hadirnya para pilot yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini, mudah-mudahan akan menambah informasi dunia pariwisata ke provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Event Kejurnas para layang tahun ini merupakan kali keempat digelar di Sumedang sejak 2011. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.